Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa untuk menjalankan ibadah kepada Allah dengan sabar dan penuh istiqomah dalam rangka untuk mencari ridha Allah, dalam rangka untuk mendekatkan kita kepada Allah, mempersiapkan apa-apa yang bisa kita jadikan bekal untuk menghadapi ajal kita. Kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kemarin sudah sampai surat Yunus ayat yang ke-70. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan beberapa ayat mulai dari ayat 71. Kita akan membacanya terlebih dahulu agar supaya kita bisa senantiasa membaca kitabullah dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh syariat ini. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون
سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات Coba dibiasakan sa aja su beda summa bangasna bukan bangas dibiasakan. Nanti kalau tidak dibiasakan nggak pernah bisa. Faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kazzabu bihi min qabl. Kazzabu bukan kadzabu tapi kazza. Biasakan juga, ini juga butuh latihan antara dal dan za. Ya, antara dal dan za, antara sa sa. Biasakan, harus berlatih memang. Kalau enggak dibiasakan ya akan sama nadanya, suaranya sama saja.
kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'i. Maaf, ini tidak panjang, maaf. Wa mala'i, begitu bacanya. Monggo. Lanya tidak panjang ini karena ada di sini. Ya. Ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. فلما جاءهم الحق فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أجعتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا
وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته ولو فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون. على خوف من فرعون وملئهم أن
لنفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين Kita coba pelajari maknanya gitu. Pada kajian yang sudah lalu dalam surat Yunus ini Allah sudah menjelaskan tentang apa yang Dia ciptakan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, bahkan apa yang ada dalam diri kita. Kenapa Allah menurunkan ayat-ayat tersebut? Agar manusia memahami bahwasanya zat yang berhak untuk disembah, untuk diibadai, untuk dimintai pertolongan hanyalah zat yang menguasai itu semuanya, menguasai langit, menguasai bumi, zat yang menguasai segalanya. Tidak beranak dan tidak beranakan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Makanya ketika ada manusia-manusia yang mempunyai akidah yang salah terkait Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada yang mereka mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai anak, Allah mempunyai pembantu-pembantu, Allah itu tidak hanya satu, ya. Itu semuanya adalah akidah yang keliru. Bagaimana mereka bisa diselewengkan? Ya, bahkan ada orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat maupun mudarat kepada dirinya sendiri, apalagi kepada manusia. Kita sampai kepada ayat yang ke 70, 80, 70 maaf. Ya, Allah menyampaikan itu semuanya di ayat yang ke-80 Allah menyatakan mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum. Semuanya itu adalah kesenangan kehidupan dunia, kemudian kepada kamilah kamu sekalian dikembalikan, kemudian dirasakan kepada mereka azab yang keras terhadap apa-apa disebabkan apa-apa yang mereka adakan atau yang mereka kerjakan. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap manusia bergantung kepada amal usahanya sewaktu masih hidup. Kita semuanya seperti itu. Mau seperti apa kehidupan kita di akhirat nanti tergantung apa-apa yang kita usahakan hari ini. Makanya penting untuk kita mewasiati diri kita, keluarga kita, untuk senantiasa untuk bersegera melakukan kebaikan-kebaikan ketika masih sempat. Apapun kebaikan tersebut, baik kecil maupun besar, kita usahakan bisa kita lakukan setiap hari. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa kita berbuat apa-apa untuk kebaikan kita. Ini karena memang kita sangat bergantung kepada apa-apa yang kita lakukan hari ini. Akan tetapi dalam beramal kepada Allah jangan pernah
mengharapkan perhiasan dunia, jangan pernah mengharapkan pahala dunia. Kita senantiasa berusaha mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu pada ayat berikutnya Allah menjelaskan atau menceritakan tentang sejarah umat manusia. Allah sudah menciptakan bumi, langit dan seisinya. Bumi dibentangkan sedemikian rupa, dijadikan ada daratan, ada lautan, ada pulau-pulau. Itu semuanya dipersiapkan oleh Allah untuk ditempati oleh manusia. Ya, ditempati oleh manusia. Dan itu prosesnya sangat-sangat lama. Prosesnya sangat-sangat lama sebelum Nabi Adam, ya, Adam dan istrinya Hawa diturunkan di bumi. Bumi itu masih dalam proses, masih berkembang sesuai dengan ilmu Allah. Ya, kita kalau mau sedikit mempelajari sejarah tentang bagaimana dahulu, di zaman-zaman dahulu, beribu-ribu tahun yang lalu, mungkin juga ada kehidupan-kehidupan yang hanya Allah yang tahu. Ukuran-ukuran binatang yang ada dahulu kala di bumi adalah berbeda dengan ukuran-ukuran yang dapat kita fahami sekarang, yang kita ketahui sekarang, termasuk Nabi Adam. Nabi Adam itu, ya, manusia raksasa kalau dilihat dari ukuran kita sekarang. Itulah sejarah manusia yang diciptakan oleh Allah dari generasi ke generasi, saling menggantikan, satu generasi digantikan generasi yang lain. Sebagai apa? Sebagai ayat bagi generasi berikutnya. Bagaimana nasib orang-orang terdahulu yang beriman seperti apa, yang ingkar seperti apa. Dan ini akan terus terjadi sampai hari kiamat. Dalam ayat yang ke-71 Allah berfirman, memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, watlu alaihim, bacakan kepada mereka. Kepada kitabnya adalah untuk orang-orang Quraisy, Mekah, Arab pada umumnya. Dan ini berlaku untuk kita semuanya. Bacakan kepada mereka Naba Nuh. Naba itu berita tentang Nuh. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah sekitar 10 generasi lebih. Itu. Padahal umurnya Nabi Nuh adalah sekitar 2000 atau 1000 tahun lebih. Nabi Nuh itu berada di kaumnya kurang lebih hampir 1000 tahun. Itu. Wallahu a'lam, kita tidak akan berbicara angka-angka. Hanya para ulama mengatakan antara Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh sekitar 10 generasi. Orang zaman dahulu umurnya orang kaya, wong kaya siki nggih. Si kita paling-paling 50 ke untung nggih. Itu. Ya, zamannya Nabi Adam ya panjang-panjang karena waktu itu memang belum banyak manusia. Allah menentukan kadarnya sesuai dengan keadaan waktu itu. Lalu turunlah setelah Nabi Adam, anaknya Nabi Adam, anaknya, cucunya dan seterusnya. Pada saat Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Nuh, kaum manusia semuanya beragama Islam. Tidak ada yang beragama yang macam-macam. Itu. Kenapa lalu Allah mengutus seorang Rasul? Nabi Nuh itu Rasul yang pertama. Itu. Nabi kalau sebelumnya Nabi Nuh itu belum ada Rasul. Adanya Nabi. Sampai di atasnya Nabi Nuh adalah Nabi Idris.
Zaman Nabi Idris, semuanya manusia di dunia masih muslim taat. Tidak ada orang menyembah berhala, tidak ada orang berlaku kesyirikan. Ketika Nabi Idris meninggal dunia, generasi berikutnya masih menjalankan ya syariat Nabi Idris. Akan tetapi beberapa generasi berikutnya setelah Nabi Idris wafat, mereka mengada-adakan ya dalam ibadah dengan membuat gambar ya, gambar orang-orang solih di antara kaumnya Nabi Idris ini. Di antara ulama-ulama Nabi Idris dibuat gambar-gambarnya, lalu ditaruh di tempat mereka beribadah. Alasannya agar supaya mereka lebih khusyuk di dalam beribadah. Ya, selang berlalunya waktu, akhirnya generasi berikutnya menganggap bahwa gambar tersebut kurang bagus, kurang baik ya. Alangkah lebih baiknya kalau gambar tersebut dibuat patung. Tadinya belum disembah, hanya dijajarkan masjid pojok diberi contohnya misalnya seperti itu. Semakin berlalunya waktu, akhirnya patung tersebut yang disembah bukan menyembah kepada Allah lagi. Itu awal mulanya terjadi kesyirikan. Dan Nabi Nuh ini yang datang untuk memberi peringatan pertama kali kepada umat manusia. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan. Ini semuanya bukan sebuah dongeng. Okay? Ini akan selaras dengan penemuan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Beberapa tahun yang lalu itu ditemukan yang namanya kapalnya Nabi Nuh itu ada bangkai kapalnya, dan ditemukan beberapa waktu yang lalu di daerah Asia Tengah, di perbatasan antara Asia dan Eropa. Itu benar-benar ditemukan sebuah kapal yang besar yang mendarat atau terdampar di dataran bukit gunung-gunung tinggi di sana. Itu menandakan bahwasanya berita tentang Nabi Nuh itu benar seperti yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, bukan sebuah karangan, bukan sebuah cerita ngibul, bukan. Itu. Apa yang disampaikan oleh Allah pasti benar. Ya, nanti di dalam Al-Quran Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya Nabi Nuh akan terdampar dan akan menjadi ayat bagi orang-orang sesudahnya. Dan itu benar-benar terjadi. Sama dengan kisah Raja Fir'aun, ya, Fir'aun mati tenggelam dan Allah akan menyelamatkan badannya Raja Fir'aun sampai hari ini. Untuk apa? Untuk dijadikan ayat bagi orang-orang terkemudian. Bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Idz qala liqaumihi, ketika Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi, hai kaumku, in kana kabura alaikum maqami, ketika berat dirasa oleh kalian kedudukanku, wa tadzkiri, dan peringatanku, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, fa'alallahi tawakkaltu, maka kepada Allah aku bertawakal, fajmi'u amrakum, dan kumpulkanlah urusan-urusan kalian, semua kelompok kalian, wasyurakaakum, dan serikat-serikat kamu atau berhala-berhala kamu. Tsumma la yakun amrukum alaikum ghummah, kemudian kamu jangan merasa ragu-ragu, ya, untuk apa? Tsumma qadhu ilayya, untuk memberikan keputusan kepada aku. Wala tantundirun, jangan engkau tunda-tunda. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama, disebutkan dalam Al-Quran dan ayat yang lain, 950 tahun. Pengikutnya berapa? 11. Okay. Selama 950 tahun beliau berdakwah, sing melu pira? 11. Nah, luar biasa. Itu yang ikut 11.
selalu ditentang. Makanya ketika pertentangan itu sudah semakin kuat di kalangan kaumnya Nabi Nuh berkata kepada kaumnya seperti yang disampaikan tadi, ya. Ketika dikumpulkan kaumnya Nabi Nuh, ya, kalau memang terasa berat kedudukan saya sebagai nabi, sebagai rasul yang memerintahkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah dan untuk memberi peringatan dengan ayat-ayat Allah supaya kalian tidak menyembah berhala. Ya, kalau memang kamu tidak suka, ya sudah, kumpulkan bala tentara kalian. Ya, kalau kalian mau mencelakakan aku, silakan saja. Tidak usah malu, tidak usah segan, tidak usah sedih, ya, segera saja. Karena Nabi Nuh sudah artinya sudah menyerah, ya, pada waktu itu, karena sudah dirasa pembangkangan kaumnya kepada beliau Nabi Nuh sudah di luar batas, sehingga Nabi Nuh sudah pasrah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini menjadi sebuah ketentuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk apa? Untuk membinasakan kaumnya Nabi Nuh. Lalu kita lanjutkan. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Ketika kamu berpaling dari seruanku, ketika kamu tidak mau mengindahkan apa yang aku sampaikan, ya tidak masalah. Saya tidak minta upah ajrin, upah. Aku orang jaluk upah. Saya menyampaikan, seorang pendakwah itu seperti itu, orang jaluk upah. Ya itu. Kalau ada pendakwah sing duwe tarif, ya berbeda lagi itu. Ya. Kalau para nabi dan rasul mereka tidak mengharapkan upah. Mengajar, memberikan pemahaman adalah murni dalam rangka menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. In ajriya illa 'ala Allah. Ya, tidaklah aku mengharapkan pahala kecuali pahala dari Allah. Wa umirtu, dan aku disuruh an akuna minal muslimin, bahwasanya aku termasuk menjadi orang-orang yang muslim. Kita lanjut. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakan Nuh, ya, kaumnya Nabi Nuh, ya. Perlu panjenengan mengetahui, pas Nabi Nuh itu dunia hanya seputar kaumnya Nabi Nuh, belum menyebar. Ya, mungkin di Indonesia belum ada manusia. Ya, di Amerika, di Afrika belum ada. Masih seputar kaumnya Nabi Nuh, belum banyak. Itu. Jadi nanti pada akhir sejarahnya semua manusia dibinasakan. Ya, bukan berarti banjirnya Nabi Nuh itu meluap ke seluruh dunia, tidak. Tapi hanya terjadi di daerahnya Nabi Nuh. Karena memang manusia waktu itu hanya ada di situ. Belum di Amerika, belum ada. Di Afrika belum ada. Apa maning nang Cikadu? Cikadu ya seperti apa? Ya wallahu a'lam. Jamanya Nabi Nuh. Petane urung begawe. Itu. Fakadzabuhu fanajjainahu wa mammangahu, ya. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh fil fulki, dalam sebuah kapal, ya, 11 manusia dan 11 binatang yang berpasang-pasangan semua diangkut di dalam kapal besar Nabi Nuh. Ya, kaumnya Nabi Nuh semuanya mengejek, Nuh, kok sih gawe perahu ngapa terang-terang. Ya, itu. Kaumnya Nabi Nuh diberi tangguh oleh Nabi Nuh selama 3 hari. Itu. Agar supaya bertobat kepada Allah. Akan tapi pada kenyataannya kaumnya Nabi Nuh tidak mau kembali kepada Allah. Mereka tetap membangkang perintah Allah sehingga Allah menenggelamkan seluruh penduduk bumi waktu itu kecuali, ya, fanajjainahu, kecuali Nabi Nuh, waman mangahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh fil
fulki, yang berada di dalam kapal. Bahkan salah seorang istrinya Nabi Nuh tidak ikut, ya. Anaknya juga tidak ikut. Anaknya, salah satu anaknya. Ya, salah satu anaknya yang bernama Kan'an itu tidak mau. Ketika disuruh, diperintah oleh Nabi Nuh, "Hei Kan'an, anakku, sini masuk ke kapal." Enggak, saya pengen itu nanti di atas gunung, ya. Saya akan menyelamatkan diri ke atas gunung. Kata Nabi Nuh, "Kamu tidak mungkin lari dari azab Allah. Mau lari ke gunung, mau lari kemana saja, kalau Allah sudah menentukan pasti akan terkena." Tapi anaknya Nabi Nuh ini tidak mau. Akhirnya terpisah dengan Nabi Nuh, dan Kan'an dan salah satu istrinya Nabi Nuh ikut tenggelam di dalam banjir besar tersebut. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya ketika Allah sudah memutuskan, ya bisa saja anak dan bapak itu berbeda nasib, ya, di dunya wal akhirah. Kalau mau bersama-sama di dunya wal akhirah, kita harus bina. Akan tapi bukan berarti Nabi Nuh tidak membina anaknya. Wong Nabi nggih, ya, kurang apa, tapi memang itu Nabi pengecualian. Nabi itu memang dijadikan ayat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Ya, jangan jadi andalan, oh anaknya Nabi Nuh nakal, apa manusia anaknya nyong misalnya. Itu jangan seperti itu, ya. Atau misalkan istrinya Nabi Nuh tidak beriman, ya. Kalau kita berpikir seperti itu, kita lihat Raja Fir'aun kafir nggih, tapi salah satu istrinya beriman. Itu seperti itu. Itu semuanya kalau yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah ayat dari Allah, sebagai pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya hidayah itu milik Allah. Kita lanjutkan sedikit sampai akhir ayat. Faja'alnahum, lalu kami jadikan mereka siapa? Orang-orang yang berada di dalam kapal bersama Nabi Nuh, khalaifa. Khalaifa itu pengganti-pengganti. Khalifah itu namanya pengganti, generasi-generasi. Jadi seluruh manusia yang ada di bumi hari ini adalah keturunan Nabi Nuh. Itu 11 orang yang dibawa oleh Nabi Nuh. Itu. Setelah Nabi Adam, berarti sampai Nabi Nuh, manusia sudah meninggal dunia semuanya. Tinggal Nabi Nuh bersama 11 orang, ya. Itu yang akan menurunkan manusia-manusia. Nabi Nuh dalam sejarah tentang umat manusia mempunyai 3 orang anak yang nanti akan menurunkan ras Eropa, ras Asia dan sebagainya. Itu seperti itu. Makanya Allah menjadikan mereka sebagai khalifah-khalifah, generasi-generasi pengganti. Wa aghraqnal ladzina kadzdzabu biayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Fanzur, maka perhatikanlah, kaifa kana akibatul munzarin, bagaimana akibat daripada orang-orang yang diberi peringatan. Allah Tabaraka wa Ta'ala itu tidak zalim kepada umat manusia sama sekali. Ketika Allah mau menurunkan azabnya, Allah pasti akan memberikan peringatan-peringatan kepada kita semuanya sebelum datangnya azab, ya. Allah tidak akan mengazab manusia secara zalim, tidak akan menjadikan musibah-musibah tanpa adanya peringatan-peringatan. Kalau kita mengindahkan peringatan-peringatan dari Allah, pasti Allah tidak akan mengeluarkan azabnya. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Akan tapi ingat bahwasanya Allah juga Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha Keras siksanya. Gitu. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.